Kali ini, kamu bakal cosplay jadi detektif seni. Dan kamu punya misi untuk menyingkap misteri di balik lukisan paling terkenal di dunia. Ada karyanya Da Vinci, Michelangelo, dan Picasso. Tapi siapin dulu kaca pembesarmu sebelum meluncur ke lokasi ya. Kota pertama yang kamu singgahi adalah Roma. Setelah puas menikmati pasta lezat, kamu menuju Kapel Sistina yang terkenal dengan langit-langit estetiknya. Konon, Michelangelo membuat lukisan ini sambil rebahan. Tapi itu cuma mitos. Sang pelukis sebenarnya bikin sistem platform kompleks agar dia bisa melukis sambil berdiri. Nah, lukisan yang di tengah ini adalah The Creation of Adam. Michelangelo memang terkenal dengan studinya tentang anatomi manusia. Para pakar mengatakan, bagian kanan lukisan ini memperlihatkan gambar anatomi otak yang diperbesar. Kamu bisa mengeceknya dengan menimpa gambar otak di atas lukisan. Kelihatan mirip kan? Ada gambar otak kecil, saraf optik, dan kelenjar hipofisis. Bahkan, gambar syal hijau ini mirip banget kayak arteri vertebralis. Dan menurut sebagian peneliti, ini adalah cara Michelangelo melukiskan pengetahuan dan hikmah. Kalau menurutmu gimana? Kayaknya kamu perlu begadang semalaman suntuk ya untuk nentuin interpretasimu sendiri. Selanjutnya, kamu naik kereta menuju Firenze dan setelah istirahat sebentar, kamu langsung pergi ke Galeri Akademi Firenze. Di situ ada patung David buatan Michelangelo yang sangat terkenal. David adalah patung marmer setinggi 5 meter yang dibuat selama 3 tahun. Penggambaran raut mukanya masih jadi tanda tanya besar. Dari bawah, mukanya kelihatan tenang dan damai. Tapi para sejarawan seni menilai patung ini sering disalahpahami. Tubuhnya seakan-akan menyiratkan cerita lain. Coba deh amati lebih dekat. Kedua alisnya berkerut dan urat di tangannya menonjol keluar. Nggak kelihatan rileks kan? Jadi, Michelangelo mau melukiskan ekspresi David sesaat sebelum konfrontasi penting. Dan bisa aja dia nggak setenang itu. Jangan beranjak dari Italia. Khusus untuk kamu nih, ada perampok yang nyuri sejumlah lukisan terkenal dari berbagai galeri di seluruh dunia. Polisi di seluruh dunia udah nyari-nyari lukisan itu yang disembunyiin pencuri di berbagai tempat. Polisi sudah berhasil nemu tempat rahasia pertama. Tiap lukisan disimpan di satu peti dengan replika yang dihasilkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kamu cuma bisa ngeluarin satu lukisan, dan setelah kamu ambil, peti akan meledak bersama lukisan yang tersisa. Jadi kamu harus milih dengan hati-hati dan ngenalin karya seni asli pada pandangan pertama. Inilah peti pertama yang ngumpetin lukisan The Scream oleh Edvard Munch dan replikanya. Mana yang asli? Ini yang asli. Nah, yang ini Starry Night oleh Vincent van Gogh. Kamu bisa ngenalin yang asli? Yang ini, apa jawabanmu benar? Di peti berikut, kamu menemukan Mona Lisa yang terkenal itu, karya Leonardo da Vinci, dan mungkin kamu bisa ngenalin lukisan ini dengan mudah, tapi replikanya realistis banget loh, jadi buka mata lebar-lebar ya. Yap, ini satu-satunya Mona Lisa, sekarang dibalikin ke Museum Louvre. Di peti keempat ada karya seni terkenal lain oleh Vincent van Gogh, Cafeteria at Night. Kamu tahu yang asli? Ini yang asli. Apakah kamu menyelamatkan yang asli? Dan ini terakhir dari kelompok lukisan yang sudah ketemu. Ini The Old Fisherman, lukisan karya seniman Hongaria. Lukisan mana yang harus kita selamatin? Yang ini. Selamat dan terima kasih atas bantuan. Galeri Uffizi. Di museum ini, kamu bisa ngelihat banyak lukisan kenamaan. Misalnya, Primavera atau Spring, karya Botticelli. Lukisan ini kelihatan misterius sejak zaman dahulu. Bahkan, para pakar belum tahu tahun pembuatannya.
Karya seni ini nggak punya nama khusus sampai bertahun-tahun, hingga akhirnya pelukis Giorgio Vasari memberinya nama. Saat menikmati keindahan lukisan ini, para kritikus dan pengunjung biasanya fokus pada sosok di latar depan. Tapi sebetulnya, Botticelli melukis lebih dari 46 spesies tumbuhan dengan penuh presisi. Dan totalnya ada lebih dari 200 kali pengulangan gambar tumbuhan ini. Keren ya? Gimana? Kamu masih mau ngelanjutin perjalananmu ke tempat-tempat menarik kan? Setelah beberapa saat naik pesawat, akhirnya kamu sampai di Paris, kota yang terkenal dengan lampu, baret, dan Mona Lisa-nya. Lalu kamu memasuki Museum Louvre dan mendekati La Gioconda, karya Leonardo da Vinci. Banyak orang telah berteori soal karya seni ini, dan kamu mulai nyari tahu sebagiannya. Ada juga yang berpendapat kalau Mona Lisa adalah foto Da Vinci sendiri. Setelah ngebandingin wajah Da Vinci dan Mona Lisa secara menyeluruh, para sejarawan mulai menebak-nebak. Wajah keduanya memang kelihatan mirip banget. Ada juga teori soal senyum menyeringai ini. Dokter gigi sekaligus ahli seni Joseph Bartowski bilang dia telah menemukan rahasia di balik senyum Mona Lisa. Menurutnya, ekspresi wajah tegang kayak gitu nandain kalau seseorang nggak punya gigi depan. Benar nggak ya? Pada tahun 2010, Komite Warisan Budaya Italia juga nemu sejumlah simbol yang tersembunyi di dalam lukisan. Simbol ini cuma bisa diamati dengan lensa pembesar berteknologi canggih. Mereka melihat ada inisial LV di mata kanan Mona Lisa, dan para ahli menduganya sebagai tanda tangan Da Vinci. Tapi inisial CE di mata kirinya dan angka 72 di lengkung jembatan ini masih belum bisa dijelaskan. Phew, benar-benar penuh misteri. Ada yang bilang gerakan matanya bisa ngikutin pengunjung loh. Cek juga kebenarannya sebelum kamu pindah ke destinasi lain ya. Kamu lanjut ke Amsterdam untuk mengunjungi Rijksmuseum. Di situ kamu mau ngeliat lukisan Rembrandt yang menyimpan banyak misteri. The Night Watch adalah salah satu lukisan Rembrandt yang paling terkenal. Tapi menurut para ahli, namanya itu nggak sesuai dengan kontennya. Coba deh amati lebih teliti. Di lukisan ini ada sejumlah orang yang bersiap untuk menjalankan misi. Teknik Rembrandt disebut dengan chiaroscuro, yang menonjolkan kontras gelap dan terang. Sampai tahun 1947, para kritikus seni meyakini sang pelukis menggambarkan suasana malam hari. Tapi setelah lapisan debunya dibersihin, makin kelihatan jelas kalau itu suasana di siang hari. Apalagi ada cahaya matahari yang memancar dari Pernah penasaran nggak apa kamu seorang jenius dalam bidang musik? Dengan tes ini kamu akan dapat mengetahui apakah kamu adalah Mozart baru atau kamu sangat membutuhkan pelajaran musik. Ambil headphone-mu dan semoga berhasil. Sebagai permulaan, kami akan mengukur pengetahuan nadamu. Kalau kamu adalah tipe orang yang bernyanyi tidak selaras dengan lagu-lagu favoritmu, kamu akan belajar banyak dari sini. Tapi kalau kamu sudah sempurna, maka langsung saja bergabung dengan pertunjukan musik. Kamu akan mendengar dua nada yang dimainkan satu demi satu. Coba tentukan apakah nada kedua lebih rendah atau sama dengan nada pertama. Kalau kamu menjawab lebih rendah, maka kamu benar. Tambah beberapa poin lagi dan kamu bisa bergabung dengan kru Taylor Swift dalam tour, ya kan? Nada berikutnya mungkin sedikit lebih tinggi. Tapi apa kamu bisa membedakan apakah nada kedua lebih tinggi atau lebih rendah dari nada pertama? Menurutmu lebih tinggi? Kalau begitu, kamu benar. Baiklah, yang ini akan sedikit lebih sulit. Kamu akan mendengar dua nada yang dipisahkan oleh jeda 5 detik. Coba tentukan apakah keduanya sama atau berbeda. Ya, keduanya sama. Jujur, aku suka kemana arah kuis ini. Untuk ronde berikutnya, kamu akan mendengar akor dan not.
Kalau kamu nggak tahu perbedaan antara keduanya, ingatlah bahwa akord terdiri dari beberapa nada. Kami ingin kamu menentukan apakah menurutmu akor dan nada ini cocok dipadukan, atau apakah keduanya saling bertabrakan. Siap? Menurutku sih dua-duanya cocok, ya kan? Selamat, kamu berhasil melewati bagian pertama tes ini tanpa menyerah. Ternyata kamu lumayan juga ya. Tapi sebelum kita melanjutkan ke bagian kedua, kami punya trivia yang berhubungan dengan suara. Hewan apa yang memiliki kemampuan mendengar paling tinggi? Kalau kamu menjawab ngengat, maka kamu benar. Hewan kecil ini bisa mendengar hingga 300 kHz. Dan kamu berhasil lolos ke babak kedua. Kali ini, kami akan menguji kemampuan produsermu. Seperti produser musik yang baik, kamu harus menguasai harmoni. Jadi, sekarang kamu akan mendengar sebuah tangga nada dan sebuah nada. Kami ingin kamu menilai apakah tangga nada dan nada ini cocok satu sama lain atau tidak cocok sama sekali. Ini dia. Menurutku keduanya cocok kan? Selanjutnya, mari kita bahas tentang melodi. Mungkin kamu bertanya apa itu melodi? Secara teknis, melodi adalah kombinasi nada dan ritme. Secara populer, melodi adalah nada yang menarik yang akan terus terngiang di kepalamu selama berhari-hari. Di bagian ini, kamu akan mendengar akor yang diikuti oleh melodi. Dapatkah kamu menentukan apakah keduanya cocok atau apa keduanya terdengar sangat buruk? Ya ampun, aku nggak pernah dengar hal yang lebih buruk dari itu. Bercanda, Deng. Tentu pernah, tapi jawabannya adalah tidak. Keduanya tidak cocok. Oke, yang ini sama kayak sebelumnya. Apa melodi ini cocok dengan akornya? Atau apa keduanya nggak masuk? Oh, jauh lebih baik sekarang. Keduanya cocok, bukan? Bagus, kamu baru saja menyelesaikan bagian kedua dari tes yang rumit ini. Aku harap sebagian besar jawabanmu benar. Gimana menurutmu? Dengan hasil sejauh ini, apa kamu akan jadi Harry Styles berikutnya atau Olivia Rodrigo? Kuharap begitu ya. Untuk babak bonus ini, kita akan membahas tentang nada suara. Ada dua jenis nada suara utama dalam musik barat, mayor dan minor. Tangga nada dan akord mayor terdengar terbuka dan hidup dan digunakan untuk menyampaikan emosi bahagia. Sedangkan tangga nada dan akord minor terdengar tertutup dan gelap. Seorang seniman menggunakan nada suara ini ketika dia ingin kita merasakan emosi yang lebih sedih. Jadi, untuk babak ini, kamu akan mendengar akor yang diikuti dengan melodi pendek. Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Tapi kali ini aku mau kamu menentukan apakah sampel ini adalah nada suara mayor atau minor. Ini dia. Tunggu, itu sampel dari lagu Adele ya? Ini jelas nada suara minor ya kan? Nada ini menyampaikan nuansa yang lebih sedih dan lebih intens. Oke, mari kita lanjutkan. Dengarkan contoh ini dan beritahu kami apakah menurutmu ini adalah nada suara mayor atau minor. Ini terdengar menyenangkan. Jadi, mayor. Karena kita sedang menguji para jenius musik, maka babak berikutnya akan menjadi lebih sulit. Melodi musik memiliki sesuatu yang disebut disonansi dan konsonansi. Kamu bisa menganggapnya sebagai pertanyaan dan jawaban. Ini adalah contoh dari sebuah pertanyaan. Sementara ini akan terdengar lebih seperti sebuah jawaban. Satu bagian melodi naik, sementara bagian yang lain sepertinya turun, ya kan?
Oke para jenius, dengarkan melodi ini dan beritahu kami apakah ini terdengar seperti pertanyaan atau jawaban. Astaga, sulit juga ya. Kalau kamu mengatakan itu tadi terdengar seperti jawaban, maka kamu berhasil, Beethoven.